Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat bersua dalam kajian meskipun via Zoom. Bersalawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua yang ada di link ini tetap mendapatkan atau tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat oleh Rasulullah di yaumil akhir nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, para pengurus wisata hati, serta jamaah yang telah bergabung di kajian online kita pada siang hari ini, saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Rosmawati Marsali. Hadir juga di sini para jamaah yang perlu saya sampaikan, teman-teman kita dari Wisata Hati Pusat, Bapak Haji Radit. Juga ada teman-teman kita dari Wisata Hati Pusat, Pak Purnawan Syah, Saudara Ikhlas, ada santri kita, ada Ustadz Ilyas Nawawi yang insya Allah sebentar akan memberi kita kajian dengan tema mengkaji amalan dan doa Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan siang hari ini, tentu kita berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan siap untuk mengikuti kajian ini, dan insya Allah kita berharap kita bisa fokus pada kegiatan kajian kita siang hari ini. Insya Allah yang akan membawakan seperti yang saya katakan tadi ada Ustadz Ilyas Nawawi, SPD MAG, SPDI MAG. Alhamdulillah Ustadz Ilyas ini adalah koordinator divisi Rumah Tahfiz, Pendidikan Dakwah dan Rumah Tahfiz Yayasan Darul Quran Wisata Hati Cabang Makassar. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama beliau cukup lama, kurang lebih sejak didirikan di 2011 di Cabang Makassar. Ustadz Ilyas kurang lebih telah bergabung 2 tahun setelah Wisata Hati Cabang Makassar ada di Kota Makassar ini. Sejak itu Ustadz Ilyas aktif menjadi koordinator divisi dakwah dan rumah tahfiz di Cabang Makassar. Beberapa rumah tahfiz telah telah kita jalankan secara bersama-sama. Beliau aktif untuk kemudian bersama-sama mengembangkan wisata hati kita di Cabang Makassar ini. Dan sebelum saya memberi kesempatan kepada Ustadz Ilyas, terlebih dahulu saya menyapa Ibu Intan Syahruni. Selamat bergabung Bu di kajian online kita, dan sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf karena rencananya Ustadz Mujab Mutohar yang awalnya akan membawa kajian kita pada siang hari ini karena ada kendala sehingga digantikan oleh Ustadz Ilyas Nawawi pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian di channel ini, saya langsung saja bahwa tadi sudah menyampaikan dan menggambarkan bahwa Ustadz Ilyas adalah salah satu pengurus yang fokus pada kerja-kerja dakwah dan rumah tahfiz kita di Wisata Hati Cabang Makassar. Namun sebelum saya mempersilahkan Ustadz Ilyas untuk menyampaikan kajiannya pada siang hari ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh salah satu santri kita di
cabang Makassar, Ananda Hasan, insya Allah akan membacakan Al-Quran sebelum kita memulai kajian kita ini. Kepada Ananda Hasan, saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائركم في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك
حسيبا صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Hasan sudah membacakan ayat suci Al-Quran pada kesempatan kajian online ini. Jamaah sekalian yang kami hormati, para teman-teman pengurus yang telah bergabung, kita lanjutkan kembali bahwa kajian online kita siang hari ini, alhamdulillah sampai saat ini kita masih menunggu jamaah kita dari cabang Makassar untuk terus bergabung, karena kita memang sudah menyampaikan ke beberapa jamaah untuk terlibat dalam kajian ini. Namun sambil menunggu, kita tetap akan memberikan kesempatan kepada Ustadz Ilyas Nawawi untuk menyampaikan kajiannya pada siang hari ini. Namun sebelum saya memberi kesempatan kepada Ustadz Ilyas Nawawi untuk menyampaikan kajian pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan dulu bahwa kepada Ibu Rosmawati Marsali, Ibu Intan Syahruni, mari kita sama-sama dengan seluruh pengurus wisata hati untuk mengikuti kajian ini dengan baik. Mungkin ada hal yang kemudian nantinya ingin ditanyakan bisa melalui chat, sehingga teman-teman bisa, bahkan Ustadz Ilyas bisa langsung memberi jawaban terhadap apa yang akan disampaikan nantinya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya langsung saja mempersilahkan kepada Ustadz Ilyas yang sudah standby untuk menyampaikan kajian kita pada siang hari ini. Tabe Ustadz, silahkan. Baik, terima kasih Pak Naufal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa innaka ala khuluqin azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati keluarga besar Yayasan Darul Quran Wisata Hati dan ibu-ibu yang sempat bergabung jamaah dari Makassar. Tentu pertama-tama izinkan saya secara pribadi meminta maaf karena mestinya yang mengisi kajian pada siang hari ini adalah Ustadz Mujab Mutahar. Tapi karena sesuatu dan lain hal, beliau sampai saat ini belum bisa bergabung dengan kita. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya selaku Divisi Dakwah dan Pendidikan Yayasan Darul Quran Wisata Hati Sulawesi Selatan, pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama mengkaji ilmu tentang bagaimana sosok Rasulullah, yang khususnya pada intinya bagaimana amalan beliau serta doa-doa beliau yang diamalkan kurang lebih 14 abad yang lalu. Beliau meninggalkan kita, tapi sampai saat ini alhamdulillah lewat kitab-kitab, lewat beberapa hadis dan sunnah beliau,
yang menjadi contoh kepada kita yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insya Allah. Tentu pertama-tama selanjutnya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita dalam kondisi kehidupan yang penuh dengan keterbatasan, tapi insya Allah tanpa mengurangi semangat kita untuk mengkaji ilmu, karena ilmu itu Allah sampaikan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang senantiasa mengkaji dan mempelajari sekaligus mencari ilmu. Nah, inilah peran bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang beriman dalam kehidupan kita, karena tentu beda dengan orang yang berilmu dengan yang tidak. Makanya dalam Islam itu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah tanpa didasari dengan ilmu itu akan menjadi buta. Makanya betapa pentingnya kita bagaimana mencontoh sosok pribadi Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Sekalipun memang kita tidak bisa mampu mengikuti secara 100%. Karena ada satu hal yang bisa kita jadikan catatan bahwa Rasul itu memang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan kita. Makanya beliau diutus oleh Allah sebagai uswah, sebagai teladan dan contoh dalam segala aspek dinamika kehidupan umat. Jadi paling tidak inilah yang menjadi cikal bakal untuk menjadi sebuah perenungan, menjadi metode pembelajaran bagi kita dimanapun kita berada. Sehingga insya Allah dengan contoh amalan yang dicontohkan oleh Rasul, lewat awana amalan doa itulah kita mampu menjadi umat Rasulullah. Paling tidak harapan kita, insya Allah bisa mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kemudian. Karena tidak ada yang bisa memberikan syafaat dari 124.000 nabi yang diutus oleh Allah, 313 rasul, satu-satunya yang bisa memberikan syafaat dan pertolongan nanti di hari kemudian adalah baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Tentu pertanyaannya, apakah setiap umat Islam mampu mendapatkan syafaatnya Rasulullah? Ya tentu yang ingin mendapatkan syafaat Rasul adalah orang yang dekat dengan beliau, yang mampu menjalankan sunnah-sunnah beliau, yang mengikuti amalan-amalan beliau. Makanya Rasul pernah menyampaikan, man ahabbani, siapa yang cinta kepada aku, faqad ma'i, maka akan bersama denganku nanti. Makanya hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mempelajari amalan-amalan Rasulullah, kemudian doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau kita tidak pernah mengkaji, baik itu sirah nabawiyah, termasuk kitab-kitab yang dikarang oleh para fuqaha, para ulama, yang paling tidak menjadi cerminan, yang menjadi patokan dasar bagi kita dalam melakukan amal kehidupan. Sama contoh kecil misalnya begini, bagaimana kita mau tahu sosok misalnya Soekarno, Presiden Indonesia yang pertama, kalau kita tidak tahu bagaimana sejarah beliau, bagaimana profil kehidupan beliau, bagaimana aktivitas yang dilakukan keseharian beliau, kalau kita tidak pernah mengikuti, sekaligus mengamati, sekaligus mempelajari dengan yang terkait dengan sosok pribadi Insinyur Soekarno. Sama dengan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Makanya sekalipun kita tidak pernah bertatap muka dengan beliau, kita tidak pernah berjabat tangan langsung dengan beliau, bahkan kita tidak pernah melakukan komunikasi via Zoom, karena memang pada waktu itu kan belum ada sampai. Nah, tapi ini satu pelajaran kepada kita, ternyata untuk meneladani Rasulullah, mencontoh amalan pribadi beliau, tidak mesti kita bertemu langsung, tidak perlu kita duduk berhadapan langsung dengan beliau, tapi sekarang kan banyak sarana media yang telah dihasilkan oleh para guru ulama-ulama kita, itu menjadi contoh dan cerminan dalam kehidupan kita. Salah satu contoh yang kebetulan kita berada di bulan Zulhijjah, ya insya Allah beberapa waktu lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha atau disebut dengan Idul Kurban. Bagaimana contoh yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan? Beliau kan pernah menyampaikan di hadapan para sahabat dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang agak panjang, beliau menyampaikan bahwa inilah satu bulan yang sangat dicintai oleh Allah.
Makanya siapa yang melakukan amal ibadah kebaikan di bulan ini, maka sesungguhnya pahalanya sungguh luar biasa. Sampai ada sahabat bertanya, sampai mengalahkan yang namanya jihad di jalan Allah ya Rasul. Kata Rasul, kecuali kalau misalnya ada orang yang keluar dari rumahnya bersama dengan harta dan keluarganya, kemudian terbunuh di medan jihad dan tidak kembali, itu sama pahalanya dengan orang yang melakukan amal ibadah di bulan Zulhijjah, terkhusus di 10 awal Zulhijjah ini. Makanya dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Fajr, Allah sampaikan walayalin asyar. Ada 10 malam yang memiliki keistimewaan dan kemuliaan. Yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir itu adalah terkait dengan 10 pertama di bulan Zulhijjah. Makanya amalan yang dicontohkan oleh Rasul, beliau mengamalkan puasa sejak tanggal 1, yang kebetulan kemarin jatuh pada tanggal 22 Juli. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 7 itu puasa Zulhijjah namanya. Nanti tanggal 8 insya Allah yang jatuh hari Rabu itu adalah puasa Tarwiyah. Kemudian tanggal 9 itu adalah puasa Arafah. Jadi kalau kita tidak mampu mengikuti amalan Rasul, kalau misalnya tanggal 1 sampai tanggal 7 Zulhijjah, ya minimal kita mampu juga mengikuti tanggal 8 atau tanggal 9. Tapi titik beratnya di 10 ini ya paling tidak kalau kita tidak sanggup semuanya, ya kita amalkan. Kata Rasul, siapa man shoma yaumun Arafah. Siapa yang berpuasa di hari Arafah, yukaffirus sanatal madhi wal baqi, maka Allah mengampunkan dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, yang kedua, nanti setelah Idul Adha, itu kan ada penyembelihan hewan kurban. Sampai Rasul pernah menyampaikan, barang siapa yang diberikan kemampuan untuk berkurban, falam yudhi, fala yaqrabanna musallana, diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan kesanggupan untuk berkurban, tapi dia tidak melakukan, fala yaqrabanna musallana, kata Rasul, jangan mendekati tempat sholat kami. Jadi inilah amalan yang paling tidak yang dicontohkan oleh Rasul, karena beliau sejak turun syariat yang namanya perintah berkurban, beliau selalu berkurban, dan kurban beliau selain untuk diri dan keluarganya, juga untuk umatnya, umat Nabi Muhammad SAW. Makanya paling tidak ini contoh amalan yang paling kecil yang kebetulan kita berada di bulan Zulhijjah ini. Kalaupun memang nanti ternyata kita tidak mampu mempuasakan Yaumun Tarwiyah atau Yaumun Arafah, ya paling tidak, paling yang terkecil adalah bagaimana kita mampu berpuasa sebelum ketika kita ingin berangkat salat Idul Adha, diusahakan, disunnahkan dan dianjurkan untuk tidak makan dan tidak minum. Nanti kemungkinan nanti kita balik baru kita berbuka puasa. Tapi lebih istimewa lagi adalah kalau misalnya hewan kurban itu yang mampu kita jadikan berbuka puasa. Cuma sekarang persoalannya kalau misalnya nanti setelah Idul Adha, ternyata besoknya baru disembelih keluar kurban kita, tentu juga kan tidak mungkin kita menunggu besok baru berbuka puasa. Tapi lebih afdalnya, nah itu contoh-contoh yang paling tidak bisa kita lakukan dalam mensikapi amalan yang dicontohkan oleh Rasul di bulan Zulhijjah ini. Tentu memperbanyak ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah. Yang wajib kan sudah menjadi kewajiban bagi kita semua, dan amalan-amalan sunnah kita hidupkan paling tidak untuk meraih keutamaan dan kemuliaan di bulan Zulhijjah ini. Ini yang mungkin paling tidak yang paling mendasar, karena kebetulan kita berada di bulan Zulhijjah. Tapi kalau kita ingin berbicara tentang amalan sunnah Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, salah satu contohnya adalah, ini persoalan kecil. Beliau ketika bangun tidur, nah ini sekarang kan kita di masa protokol kesehatan, tentu kita harus mengambil banyak pelajaran dari amalan ini. Beliau ketika bangun tidur, beliau tidak langsung cuci muka. Beliau tidak langsung mencuci kaki.
beliau juga tidak melakukan aktivitas apapun. Yang pertama beliau lakukan adalah mencuci tangannya. Jadi mencuci kedua tangan beliau. Ya, kalau zaman dulu kan mungkin belum ada namanya sabun, sekarang kan alhamdulillah. Nah, ini saya pikir terkait dengan persoalan-persoalan kecil, tapi insya Allah kalau kita mampu mempraktekkan dan melakukan, ini bukan tidak mungkin salah satu yang bisa mendatangkan nilai maslahat dan keberkahan dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita bangun tidur, amalan yang pertama kalau kita ingin mencontoh Rasul itu adalah tentu kita bangun dari tempat tidur, ya paling tidak kalau kita berbicara tentang tuntunan bangun tidur, ya kita yang diajarkan oleh para ulama, ya minimal ada doa, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Memperbaiki memperbaiki ingatan kita kepada Allah, kemudian masuk ke kamar mandi misalnya, atau langsung ke wastafel, kemudian kita mencuci tangan kita, ya paling tidak itu sarana, supaya insya Allah, dengan sarana inilah yang paling tidak sekalipun kecil di mata kita, mungkin dianggap remeh dalam kacamata manusia, tapi di hadapan Allah bisa jadi ini sesuatu yang bisa memberikan nilai keberkahan, paling tidak amalan yang kecil, tapi nilainya keutamaannya di sisi Allah itu jauh lebih afdal. Nah ini, setelah Rasulullah mencuci tangan, ya kita banyaklah, kalau kita banyak bicara tentang amalan-amalan beliau, ya, sesudah mencuci tangan, beliau bersiwak, kemudian beliau membersihkan dirinya. Bahkan salah satu juga amalan beliau yang bisa kita jadikan contoh adalah beliau selalu mandi sebelum sholat subuh. Nah ini yang terkadang agak berat bagi kita, karena kalau kita misalnya kalau subuh-subuh, apalagi daerah dingin, jangankan mandi subuh, sedangkan mengambil air wudhu saja, terkadang kita merasa takut dengan air. Tapi insya Allah ini hal-hal yang bisa dijadikan amalan yang istimewa. Makanya dalam sejarah Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan Nabi Muhammad cuma 2 kali sakit. Ada yang mengatakan 1 kali sakit. Itu pun sakitnya yang menghantarkan kembali kepada Allah. Jadi 1 minggu sebelum beliau wafat, beliau mengalami sakit. Itu sakit pertama. Di lain sisi satu pendapat. Yang kedua dia mengatakan 2 kali sakit. Sakit yang kedua pernah terkena sihir. Tapi kalau kita melihat 63 tahun yang diberikan umur oleh Allah, salah satu amalan yang paling bagus yang bisa kita jadikan contoh itu adalah mandi subuh. Jadi jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jadi sebaiknya kita bangun pagi-pagi mandi subuh, dan itu ternyata sarana untuk selain mencontoh amalan Rasul, juga itu adalah salah satu terapi kesehatan yang bisa memberikan nilai maslahat kebaikan pada diri kita tentang kesehatan. Nah itu setelah mandi ya tentu berwudu. Nah, ini yang perlu kita lakukan, di mana-mana sering diajarkan oleh guru dan para ulama bahwa salah satu amalan yang perlu kita jaga, apalagi kondisi di pandemi sekarang, itu tentu adalah menjaga wudu. Jadi wudu itu sangat penting, sampai sebelum tidur pun Rasulullah mengajarkan sebaiknya kita berwudu sebelum tidur. Nah, apalagi kita lihat kemarin, khususnya kita di Sulawesi Selatan, kemarin di Masamba, sebelum Masamba kan ada kejadian di Bantaeng. Itu peristiwa bencana alam, banjir bandang. Tentu ada yang bertanya, kenapa semua kejadian itu terjadi di malam hari, di saat manusia dalam keadaan beristirahat. Nah, inilah salah satu hikmah kenapa kita dianjurkan oleh Rasul sebelum kita beristirahat di malam hari. Karena kejadian-kejadian yang menimpa bukan hanya sekarang, di zaman umat terdahulu juga demikian. Itu sering kejadian-kejadian baik gempa bumi atau apapun itu rata-rata di malam hari atau waktu sebelum subuh hari. Makanya kita dianjurkan umat Rasul, usahakan sebelum tidur, usahakan mensucikan dan membersihkan diri. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di malam hari sampai besok datangnya waktu subuh. Kalau di saat kita sudah berwudu mensucikan diri, nah dalam keadaan itu tiba-tiba ada musibah, tiba-tiba ada bencana yang di luar kesanggupan kita, bisa jadi di saat kita meninggal, insya Allah kita termasuk orang yang syahid di jalan Allah. Ini amalan yang mungkin dalam pandangan kita, kan biasa jika kalau berwudu.
Tapi ternyata itu kan luar biasa istimewanya dalam kehidupan kita. Dan saya pikir itu bisa dipraktekkan dalam hidup ini. Ada mungkin mengatakan, kalau kami tidak bisa berwudu, itulah kemudahan yang diberikan oleh Islam. Kalau kita tidak sanggup berwudu, paling tidak kan ada namanya tayammum. Makanya dalam tuntunan fikih itu luar biasa memberikan kemudahan. Orang yang tidak mampu berwudu, paling tidak tayammum. Tapi kalau dua-duanya ini tidak bisa dilakukan, inilah persoalan. Sama dengan ketika sholat. Ketika kita tidak sanggup berdiri, ya duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Berbaring pun tidak sanggup, ya bahasa isyarat. Isyarat pun tidak sanggup, berarti kita siap-siap untuk disolati. Sama dengan kehidupan sekarang. Di masjid-masjid itu banyak, masih ada yang ada orang sholat berjamaah. Dalam keadaan posisi jaraknya berbeda. Padahal istimewanya salat ketika dalam keadaan rapat, sawu sufufakum, lurus dan rapatkan saf. Tapi dalam kondisi tertentu Islam memberikan kemudahan. Ya, apalagi dalam kondisi seperti ini kita menjaga. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan, kalaupun jarak dalam salat itu batasannya paling tidak ada 3 farsah. 3 farsah itu, 1 farsah itu 600 cm. Berarti kurang lebih 1,8 meter masih bisa jarak itu ketika orang sholat terpisah dalam aktivitas kondisi pandemi sekarang ini. Jadi ternyata kalau kita mengkaji, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak hal-hal tertentu yang bisa kita contoh yang diamalkan oleh Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Bukan hanya persoalan tidur, beliau ketika tidur harus miring ke kanan, ketika bangun juga miring ke kanan. Itu banyak hal-hal yang bisa kita jadikan contoh. Terkait persoalan makan, beliau kan contohkan dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada satupun amalan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, di balik itu ada hikmah besar. Ada hikmah besar. Makanya sebelum pemerintah menyampaikan kita harus banyak cuci tangan sekarang di saat pandemi seperti ini, kan Rasulullah sudah menyampaikan dari dulu. Jadi kebersihan, makanya an-nazafatu minal iman asyadru minal iman. Jadi kebersihan itu bagian dari separuh dari iman. Ini kan salah satu tanda memang Rasulullah adalah orang yang sangat bersih. Makanya kalau kita mengaku diri umat Rasulullah, ya paling tidak kita harus menjaga kebersihan. Ya, sekarang banyak kita mengklaim diri kita umat Rasul, tapi kan pada yang tidak berapa yang bisa kita contoh, yang bisa kita amalkan, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita terkait dengan amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, makanya hadirin jamaah yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, makanya di dalam Al-Quran Allah sudah sampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada contoh teladan. Bahkan di ayat lain yang saya bacakan tadi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada Rasul itu memiliki akhlak yang sungguh luar biasa. Makanya disampaikan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak Rasul, itulah amalan yang dicontohkan oleh Rasul. Sama dengan paling tidak prinsip begini. Kalau Rasul pernah menyampaikan falyakun khairan aw liyasmut. Kalau kita tidak mampu berkata dengan yang baik, minimal kita diam. Kira-kira itulah terjemahan secara hakikat. Kita ini diperintahkan, ya paling tidak aturan untuk memakai masker. Saya bilang secara syariatnya kita membungkus muka, tapi ada makna hakikat bisa kita petik. Bahwa apa? Kalau kita punya masker paling tidak, makna hakikatnya adalah janganlah terlalu banyak berbicara. Karena terlalu banyak berbicara kan ujung-ujungnya nanti kalau bukan kebaikan pasti keburukan yang muncul. Makanya Rasulullah itu orangnya yang tidak terlalu banyak bicara. Tapi ucapan beliau berbicara itu adalah hikmah dan pelajaran. Nah, inilah yang mungkin memang membedakan dengan kita manusia biasa. Makanya jamaah yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tidak mungkin kita mampu mencontoh diri Rasul kalau kita tidak mampu melihat amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasul sekecil apapun yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita. Mulai dari cara berpakaian beliau, mulai dari cara makannya beliau, sampai persoalan istirahatnya beliau pun mencontohkan kepada kita. Saya pikir syarat makna dengan pelajaran yang bisa kita petik
termasuk bagaimana doa-doa beliau dalam kehidupan ini, ya paling tidak, ya kalau dalam kondisi kehidupan ini ya bukan hanya Rasulullah yang menyampaikan kepada kita, tapi Allah kan lewat peristiwa Nabi Yunus alaihissalam, paling tidak kita memperbanyak kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau paling tidak ya hayyum ya qayyum astaghiitsu birahmatik. Atau ya hayyum ya qayyum birahmatika astaghiits. Ini salah satu amalan yang bisa kita, doa-doa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Termasuk ketika sakit. Nah, itu kan paling bagus sebenarnya itu adalah membaca Ummul Qura suratul Fatihah. Nah, itulah kata Rasul, afdalud du'a alhamdu. Sebaik-baik doa itu adalah alhamdu. Makanya banyak orang ketika diminta berdoa, sekalipun tidak ada hafal doa, baik doa yang memang dituntunkan oleh Rasul, baik yang dicontohkan oleh para ulama, maka dia mengambil doa yang paling istimewa, surah Al-Fatihah. Nah, itu surah Al-Fatihah bisa dibawa kemana saja. Jadi orang meninggal bisa didoakan dengan Fatihah, orang menikah didoakan supaya sakinah mawaddah warahmah dengan surah Al-Fatihah. Orang yang ingin sukses dalam kehidupannya bisa dengan surah Al-Fatihah. Nah, makanya kata Rasul, afdalud doa, sebaik-baik doa itu adalah alhamdu. Alhamdu itu ada Al-Fatihah. Tapi jangan hanya menyebut alhamdunya saja. Ya minimal dari surah Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Itu satu kesempurnaan. Makanya kenapa ulama menyampaikan, kenapa surah Al-Fatihah salah satu surah yang bukan surah pertama turun, tapi Allah simpan di awal permulaan Al-Quran. Dari 114 surah, Al-Fatihah disimpan di pertama. Padahal yang kita tahu, sudah mafhum bagi kita semua, surah pertama turun itu kan surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kenapa Allah simpan di awal? Kemudian kenapa itu yang diamalkan oleh Rasulullah? Ternyata semua isi kandungan Al-Quran, semua isi doa, semua isi kehidupan, itu termaktub di dalam surah Al-Fatihah. Makanya luar biasa ini doa amalan. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah, jadi kita kembali tentang amalan ini. Jadi apapun profesi kita, dimanapun kita berada, semua bisa mengamalkan. Orang naik kendaraan saja, kan ada doanya dituntun. Bismillahi majariha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Atau subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Ada yang mengatakan saya tidak bisa membaca doa apapun karena bahasa Arab saya kurang, termasuk pemahaman saya untuk mengamalkan. Paling tidak Bismillahirrahmanirrahim sudah menyebut nama Allah, karena Rasul dalam setiap melakukan aktivitasnya tidak pernah lepas daripada Bismillah dengan nama Allah. Artinya apa? Rasul menganggap sekalipun dia adalah kekasih Allah, sekalipun adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah, orang yang sudah dijamin oleh Allah dengan surga, tapi di setiap aktivitas kehidupan beliau selalu dengan atas izin Allah dengan menyebut nama Allah. Makanya kita sebagai umat Rasulullah, apapun yang kita mau lakukan, jangan pernah lepas. Itu contoh yang dicontohkan oleh Rasul. Gantungkan kepada Allah. Sama dengan pandemi yang saat kita hadapi sekarang. Ya, yang namanya kehidupan kan pasti kita harus meyakini bahwa manusia itu hanya berikhtiar. Tapi segala bentuk ketentuan itu kembali kepada Allah. Tapi aku yakin yang namanya awal pasti ada akhir. Insya Allah dengan keberkahan dan doa kita semua, dengan semangat kita semua, insya Allah pandemi akan berakhir. Cuma persoalannya kapan? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Tapi setiap ada yang awal pasti ada akhir. Kecuali yang tidak pernah berawal dan tidak pernah berakhir. Wal awwal wal akhir. Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah hal-hal yang mungkin perlu kita kaji dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita ingin merasakan nilai ketenangan, nilai keberkahan, nilai kemaslahatan hidup, maka kita bercermin kepada sosok pribadi yang sangat agung. Nabi kita Muhammad SAW dalam sejarah kita tahu, beliau memang tidak pernah meninggalkan harta yang banyak. Beliau tidak meninggalkan investasi yang luar biasa. Tetapi sampai detik ini, orang tidak akan pernah melupakan sosok yang sangat agung ini. Apa yang ditinggalkan beliau? Apakah dia kekayaan dengan harta?
tapi beliau tinggalkan adalah sebuah akhlak dan pribadi yang sangat agung, dan etika akhlak itu yang dicerminkan oleh beliau itu semua diterima oleh siapapun. Bahkan orang di luar keyakinan Islam pun menerima Rasulullah. Makanya Michael Hart, salah seorang bukan orang Islam, dalam sebuah bukunya yang dikarang 100 tokoh berpengaruh di dunia yang terbit di tahun 1978, sosok yang ditempatkan di pertama dalam bukunya 100 tokoh berpengaruh di dunia bukan Nabi Isa alaihissalam, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Adam, tapi yang ditempatkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada sesuatu yang istimewa. Ya, baik dari segi pribadi beliau yang sangat agung, ya paling tidak kita cermatilah apa yang dicontohkan oleh beliau. Makanya jamaah yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, lewat momentum inilah dengan penuh segala keterbatasan, jadi praktek-praktek yang dicontohkan oleh Rasul, termasuk sosok pribadi kedermawannya beliau yang sangat luar biasa, ini juga bisa menjadi cerminan kepada kita. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, tentu membutuhkan sebuah semangat dan komitmen untuk saling berbagi di antara kita. Ya, makanya kenapa Yayasan Darul Quran Wisata Hati hadir sebagai salah satu lembaga yang menawarkan untuk cinta dengan penghafal Quran. Karena memang Rasulullah juga adalah orang yang sangat dekat dengan Al-Quran. Dan beliau sangat santun kepada orang-orang yang tidak mampu. Makanya inilah para jamaah yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita berharap sekecil apapun dalam hidup ini, kalau kita mampu mencontoh, melakukan amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh Rasul, bukan tidak mungkin insya Allah kita mampu menjadi pribadi yang memiliki akhlak yang agung, memiliki sebuah semangat yang komitmen untuk kebaikan, sehingga insya Allah keberkahan hidup akan kita rasakan dalam hidup ini insya Allah dimanapun kita berada, sekecil apapun amalan itu. Ya mungkin kita menganggap makan dengan tangan kanan, mungkin kita menganggap persoalan kecil, tapi bukan tidak mungkin itu amalia yang mampu kita mendatangkan nilai kemaslahatan dan kebaikan dalam kehidupan kita. Makanya saya berharap jamaah yang dimuliakan oleh Allah, momentum-momentum seperti ini dengan ujian dan tantangan yang diberikan dalam hidup, semakin kita mampu menggali keistimewaan apa yang dicontohkan oleh Rasul, amalan apa yang dilakukan oleh Rasul dalam kehidupannya. Beliau sekalipun diuji luar biasa, karena kita tahu dalam sejarah, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, siapakah orang yang paling besar ujiannya? Kata Rasul, itu adalah para nabi dan rasul. Tapi apakah beliau dengan ujian yang dihadapi, apakah surut semangatnya dalam kehidupan? Ternyata beliau luar biasa. Makanya beliau menutup perjalanan 63 tahun. Tapi beliau sudah dikaruniai oleh Allah dengan satu keistimewaan. Mampu membawa sebuah perubahan peradaban manusia yang dulu penuh dengan kejahilian, tapi melahirkan sebuah generasi yang emas, yang pernah kita rasakan bagaimana Islam pernah berjaya, dan itu dicontohkan oleh Rasul dengan semangat, keteladanan, dan termasuk akhlak beliau yang dititipkan kepada kita semua untuk menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita. Saya pikir jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini mungkin pengantar kepada kita semua. Paling tidak, sekali lagi, yang paling terakhir mungkin sekecil apapun, dengan ilmu yang kita miliki sekarang, dengan apapun yang sudah kita rasakan, kita mampu menjadi contoh dan teladan, baik dalam pribadi diri kita sendiri, dalam keluarga, dalam bermasyarakat. Insya Allah, sekecil apapun amalan yang kita ikuti, apa yang dicontohkan oleh Rasul, menjadi teladan bagi kita untuk meraih kemaslahatan, kebahagiaan, dan keberkahan hidup di dunia. Tentu insya Allah kemaslahatan dan keberkahan nanti di akhirat. Dan tentu harapan kita dengan amalan itu semakin kita mendekatkan kita kepada Rasul, di samping memperbanyak salawat kepadanya, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Saya pikir itu mungkin pengantar kepada Pak Naufal selaku moderator. Mudah-mudahan insya Allah, paling tidak minta maaf lahir batin sebagai pengganti dari Pak Ustadz Mujab Mutahari yang belum sempat bergabung dengan kita. Insya Allah mudah-mudahan paling tidak ada makna dan pelajaran yang bisa kita petik pada siang hari ini insya Allah. Untuk sementara mungkin demikian Pak Naufal selaku
moderator, wal afu minkum. Saya serahkan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ilyas telah memberikan kajian online-nya cukup luar biasa. Banyak hal yang sama-sama kita dengarkan bersama terkait yang siapa yang mengkaji ilmu tentu sesuatu yang bermanfaat, juga baik untuk kita lakukan, kemudian kecintaan kita kepada Rasulullah, dan banyak hal terkait dengan amalan-amalan yang disampaikan tadi oleh Ustadz Ilyas. Sama-sama telah kita simak, mulai dari bagaimana beliau Rasulullah, mulai beliau bangun, Rasulullah bangun, sehingga tidur kembali, karena menarik sekali yang Ustadz Ilyas sampaikan, karena saya secara pribadi juga menyimak banyak terkait dengan, ya ini karena di masa pandemi ini, kita disuruh banyak-banyak sering-sering cuci tangan. Ternyata Rasulullah sudah mencontohkan, sejak bangun tidur, beliau sudah melakukan itu. Baik, jamaah sekalian yang kami hormati, saya menyapa kembali untuk Ibu Haja Samsuria Hasan. Luar biasa nih, sambil nyetir masih sempat menyimak kegiatan kajian online kita. Selamat di jalan, Bu. Semoga sehat-sehat. Kemudian ada Ibu Wahyuni Masdar yang, ya saya lihat gambarnya nih, anak-anak tidur ini. Mudah-mudahan anaknya jadi anak soleha. Amin. Kemudian masih tetap stay Ibu Rosmawati Marsali dan Ibu Intan Syahruni. Baik para jamaah sekalian, dari apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Ilyas, tentunya kita berharap mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa ketika ada hal yang ingin disampaikan, baik itu dalam bentuk pertanyaan, bisa langsung di chat, sehingga kita bisa langsung berinteraksi dengan Ustadz Ilyas untuk menjawab apa-apa yang kemungkinan akan kita pertanyakan seputar tema kita, yakni mengkaji amalan dan doa Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin ini saya akan memberi kesempatan kepada para jamaah dan keluarga besar kita di Wisata Hati untuk memberikan pertanyaan. Saya persilahkan. Mungkin salah satu jamaah ada yang masih ingin bertanya, baik seputar tema kita pada siang hari ini, maupun terkait dengan tema yang sangat dekat yang akan kita hadapi bersama, yakni Idul Kurban. Ya, jadi saya persilahkan, mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu, saya persilahkan untuk ibu-ibu jamaah. Baik, mungkin ada yang ingin menyampaikan beberapa hal. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kalau misalnya tidak ada, saya hanya ingin menyampaikan bahwa saat ini ya kita di Wisata Hati, bahwa program kita di Yayasan Darul Quran Wisata Hati, sekali lagi kami sampaikan bahwa Yayasan Darul Quran Wisata Hati sejak berdiri, tentu kita sama-sama ketahui bahwa kita konsen pada program pembibitan penghafal Al-Quran. Saat ini program kita yakni pengembangan pembibitan penghafal Al-Quran ini, kita sudah alhamdulillah sudah berjalan. Kita juga sama-sama ketahui bahwa kita sudah memiliki alumni. Meskipun saat ini alumni kita masih sangat minim, tetapi kami di Yayasan Darul Quran Wisata Hati bertekad bahwa
kelak kita akan mencetak penghafal-penghafal Al-Quran dengan dukungan para jamaah. Alhamdulillah di Yayasan Darul Quran ini, khususnya di Rumah Tahfiz Tamarunang, di situ ada rumah santri putra yang saat ini bermukim. Alhamdulillah menjalankan program pembibitan penghafal Al-Quran ini masih tetap jalan berkat dukungan kita semua para jamaah. Dan di BTN Minasaupa Blok K13 nomor 16, di situ bermukim santri putri kita, kami di Yayasan Darul Quran Wisata Hati juga alhamdulillah masih tetap berjalan, dan beberapa rumah tahfiz mitra yang juga dikawal langsung oleh Ustadz Ilyas di Tamangapa, dan tentu berkat dukungan kita semua rumah-rumah tahfiz mitra dan binaan ini sampai dengan hari ini dengan dukungan kita semua, karena tentu banyak hal program yang akan kemudian kita jalankan bersama-sama. Yang terdekat program yang akan kita jalankan ini adalah Kurban for Tahfiz. Ini adalah program tahunan kita yang senantiasa kita jalankan juga dengan dukungan para jamaah. Meskipun saat ini masih minim, ya kita tahu bersama di Kota Makassar ini, saya cek kemarin hampir beberapa masjid di Kota Makassar yang kemarin berkurban itu mengalami penurunan. Saya tidak tahu apa sebabnya, yang pasti bahwa mungkin karena pandemi ini. Di beberapa masjid, ya taruhlah contoh masjid yang terdekat dengan kita, karena pengurusnya adalah orang wisata hati, Ustadz Suhardi, katanya informasinya sangat minim. Yang awalnya puluhan ekor, kini menjadi 1 ekor pun belum ada. Tetapi kita bersyukur, di wisata hati ini sudah ada 2 ekor sapi yang insya Allah akan sama-sama kita potong di hari kedua, insya Allah hari Sabtu. Tentu ya kita berharap bisa bertambah kurbannya, dan kita juga butuh dukungan, tetap dukungan jamaah sekalian. Terima kasih yang sudah mempercayakan wisata hati sebagai penyaluran hewan kurban dan pemotongan kurban selama ini. Program yang lain yang mungkin akan kita sampaikan khusus kepada jamaah kita, bahwa sedekah subuh alhamdulillah cukup baik, tetap para jamaah yang istiqomah alhamdulillah cukup luar biasa, masih ada yang istiqomah menjalankan sedekah subuhnya. Terima kasih banyak, karena ternyata program sedekah subuh ini sangat bermanfaat untuk kita yang sementara berjalan ini cukup luar biasa, karena ternyata dengan program sedekah subuh ini manfaatnya untuk pembiayaan santri, baik itu makan, minum, apa dan segala macam, alhamdulillah menutupi kebutuhan-kebutuhan santri kita saat ini. Tentu kita sangat berharap masih ada masukan atau pertanyaan terkait seputar tema atau tema-tema yang lain. Saya tetap mempersilahkan kepada para jamaah